Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Kembali kalian semuanya pada channel Sahabat Sams sebagai sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita kembali dalam pembahasan soal, yang mana kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas, atau mungkin bisa disebut dengan ujian semester 2 kelas 5 pada tema 7. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum. Juga jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya, baik di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat buat teman-teman kalian semuanya. Mari kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia sebagai berikut, kecuali A. Berbagai kesenian tradisional, B. Bahasa daerah, C. Upacara adat dan tradisi, dan D. Bahasa nasional. Anak semuanya, di sini adalah keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Tentunya di sini ada kata kecuali, berarti yang bukan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, berbagai kesenian tradisional. Kita tahu bahwa kesenian tradisional di Indonesia memang beragam. Jadi ini merupakan keragaman sosial budaya. Bahasa daerah juga, di Indonesia terdapat bahasa daerah bermacam-macam. Ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa lainnya, bahasa Betawi juga. Ini merupakan keragaman sosial budaya. Upacara adat dan tradisi juga merupakan keragaman sosial budaya. Namun untuk yang D, bahasa nasional, ini bukan keragaman sosial budaya, karena bahasa nasional Indonesia hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu yang bukan di sini adalah D, sehingga jawabannya adalah bahasa nasional. Berikutnya soal nomor 2. Sikap-sikap berikut perlu diterapkan dalam keragaman masyarakat, kecuali. Di sini mari kita perhatikan bahwa sikap-sikap berikut perlu diterapkan, berarti intinya sikap yang baik yang menciptakan kedamaian, kerukunan, dan persatuan. Oleh karena itu, mari kita lihat di sini saling menghargai, ini sangat perlu diterapkan. Kemudian saling menghormati sangat perlu diterapkan. Kemudian tenggang rasa juga sangat perlu diterapkan untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan. Namun sikap individualis, ini sikap yang mementingkan diri sendiri, ini merupakan sikap yang tidak perlu diterapkan dalam keragaman masyarakat. Oleh karena itu ini adalah jawabannya, karena yang ditanyakan adalah kecuali, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 3. Nuri anak orang kaya yang sombong dan selalu memilih-milih teman. Sikap Nuri menyebabkan dia A. disanjung orang, B. punya banyak teman, C. dijauhi teman, D. menjadi kebanggaan. Anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa sikap yang sombong ini akan membuat kita dijauhi teman. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Kemudian 4. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah sesuai dengan pengamalan sila ke A2, B3, C4, dan D5. Anak-anak semuanya,
Mari kita lihat di sini kuncinya adalah bermusyawarah. Nah, kita tahu bahwa musyawarah itu berada pada sila Pancasila keempat, anak-anak. Karena apa? Karena pada Pancasila sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu jelas sekali bahwa soal nomor 4 ini cara bermusyawarah ini sesuai pada pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, ini saya uraikan lagi biar kalian semakin paham. Untuk sila kedua, ini kan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini cocoknya untuk kegiatan bakti sosial, membantu bencana alam. Itu untuk sila kedua. Untuk sila ketiga ini persatuan Indonesia, berarti hal-hal yang berkaitan dengan persatuan Indonesia. Kemudian untuk yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kaitannya dengan sikap-sikap keadilan. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita scroll naik dulu. Oke. Soal nomor 5, perhatikan kalimat berikut. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Pertanyaan yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah: A. Mengapa diadakan berlaku pengakuan kedaulatan? B. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan? C. Di mana dilakukan kedaulatan Indonesia? D. Apa tujuan dilakukannya pengakuan kedaulatan? Anak-anak semuanya, mari kita uraikan satu persatu biar kalian bisa memahami cara atau triks menemukan jawaban. Yang di sini kita lihat pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Berarti di sini adalah keterangan tempat, yakni di Belanda dan di Indonesia. Oleh karena itu, kalimat tanya yang sesuai untuk menanyakan tempat adalah di mana. Kita lihat di sini. Nah, di sini yang ada kata di mana adalah di jawaban yang C, anak-anak. Di mana dilakukan kedaulatan Indonesia? Pengakuan kedaulatan di Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Sangat cocok sekali. Untuk A, mengapa diadakan pengakuan kedaulatan ini tidak cocok? Karena apa? Mengapa itu biasanya alasan. Oleh karena itu jawabannya biasanya ada karena. Kemudian untuk yang B, apakah, ini biasanya ada tidak dan iya untuk jawabannya. Kemudian apa tujuan, ini biasanya jawabannya adalah ada kata untuk, sedangkan di sini untuk tidak ada. Jadi jelas sekali bahwa jawabannya adalah C, yakni di mana dilakukan kedaulatan Indonesia, yakni jawabannya adalah di Belanda dan di Indonesia. Berikutnya soal nomor 6, anak-anak. Belanda melancarkan agresi militer. Makna kata agresi adalah A. Perdamaian, B. Perundingan, C. Penyerangan, dan D. Penyatuan. Anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa agresi itu penyerangan. Indonesia mengalami 2 agresi militer, pertama dan kedua. Itu merupakan peperangan yang sangat dahsyat, yang mana Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu agresi itu artinya penyerangan. Berikutnya anak-anak, kita scroll naik ke soal nomor 7 dan 8. Bacalah penggalan teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, yaitu sekitar 5 tahun. Inggris menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dengan menggunakan 60 kapal
dan berhasil menguasai Batavia pada 26 Agustus 1811. Kemudian diteruskan dengan kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 ketika Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Nah, penjajahan Inggris untuk soal nomor 7, penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung selama tahun A3, B5, C4, D6. Kita lihat di sini jawabannya bahwa penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, yaitu sekitar 5 tahun. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak soal nomor 8. Pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks tersebut kecuali A. Berapa lama Inggris menjajah Indonesia? B. Bagaimana cara Inggris menguasai Pulau Jawa? C. Siapa pemimpin Inggris dalam penyerangan ke Pulau Jawa? Dan D. Kapan Batavia dikuasai Inggris? Anak-anak semuanya, trik mengerjakan soal yang seperti ini adalah pertanyaan yang ada di sini itu terdapat pada paragraf ini. Jadi jika di sini ada pertanyaan, di sini tidak ada jawabannya, maka itu adalah jawaban untuk nomor 8 karena di sini adalah kecuali. Berarti yang tidak ada jawabannya di sini. Untuk yang A, berapa lama Inggris menjajah Indonesia? Tadi jelas ada 5 tahun. Jadi ini ada jawabannya. Kemudian bagaimana cara Inggris menguasai Pulau Jawa? Nah, Inggris menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dengan menggunakan 60 kapal. Nah, ini berarti ada jawabannya. Kemudian siapa pemimpin Inggris dalam penyerangan ke Pulau Jawa? Di sini kita lihat bahwa di sini tidak tercantum pemimpin Inggris dalam penyerangan ke Pulau Jawa. Berarti ini tidak sesuai. Kemudian kapan Batavia dikuasai Inggris? Nah, ini kita lihat dan berhasil menguasai Batavia pada 26 Agustus 1811. Jadi ini ada jawabannya, jadi sesuai. Dan di sini yang tidak sesuai atau kecuali adalah C, anak-anak. Berikutnya kita persiapan ke soal nomor 9. Terlebih dahulu saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, agar kalian semuanya bisa melihat video-video pembelajaran lainnya, video-video pembahasan soal lainnya maksudnya. Berikutnya soal ke-9. Macam-macam wujud benda adalah A. Padat, B. Cair, ini benar, gas, benar, B. Padat, lunak, tidak ada, gas, benar, padat, keras, cair, ini keras, tidak ada, lembek, ini juga tidak ada. Jadi yang ada semua adalah A. Padat, cair, dan gas. Oleh karena itu jawabannya adalah A, bahwa macam-macam wujud benda, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Kemudian soal nomor 10. Lilin dibakar akan habis. Peristiwa tersebut merupakan contoh perubahan wujud benda. A. Membeku, B. Mencair, C. Menguap, dan D. Menyublim. Anak-anak semuanya, ini ribet. Untuk lilin ini kan benda padat, kemudian ketika dibakar akan menjadi cair. Oleh karena itu ini merupakan perubahan wujud benda mencair, karena dari benda padat menjadi cair. Kemudian soal nomor 11. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut A. Menyublim, B. Menguap, C. Mencair, D. Mengembun.
Anak-anak semuanya, perubahan wujud benda cair menjadi gas itu disebut dengan menguap, anak-anak. Karena apa? Karena dari air kena panas jadinya menjadi gas sehingga menguap. Adapun menyublim ini perubahan benda dari benda padat menjadi gas. Untuk mencair ini perubahan benda padat menjadi cair. Untuk mengembun ini perubahan benda dari gas menjadi cair. Kemudian untuk soal nomor 12. Nina menuangkan air sirup ke dalam gelas. Maka bentuk air sirup seperti A. mangkok, B. botol, C. panci, D. gelas. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa sifat zat cair itu bentuknya sesuai tempatnya. Oleh karena itu di sini berada dalam sirup ke dalam gelas. Karena dituangkan dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 13. Apa tujuan bangsa Eropa masuk ke Indonesia? A. menjajah, B. berdagang, C. bertamasya, dan D. berlayar. Anak semuanya, tujuan bangsa Eropa masuk ke Indonesia adalah menjajah, anak. Karena kita tahu bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa termasuk Inggris dan Belanda. Kemudian soal nomor 14. Wilayah Indonesia berada di antara dua benua, yaitu A. Asia dan Australia, B. Asia dan Amerika, C. Asia dan Antartika, dan D. Asia dan Eropa. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 15 anak-anak. Salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia adalah A. Kerajaan Tarumanegara, B. Kerajaan Samudra Pasai, kemudian C. Kerajaan Sriwijaya, dan D. Kerajaan Majapahit. Anak-anak semuanya, untuk kerajaan Islam yang ada di Indonesia ini adalah Kerajaan Samudra Pasai, sehingga jawabannya adalah B. Nah, kemudian untuk kerajaan Tarumanegara ini, kerajaan Sriwijaya ini, dan kerajaan Majapahit ini bukan termasuk kerajaan Islam. Kemudian soal nomor 16. Pencetus sistem tanam paksa adalah A. Van den Bosch, B. H.W. Daendels, C. Peter Both, dan D. Van der Kempelen. Anak-anak semuanya, untuk sistem tanam paksa itu dulu itu diadakan sekitar tahun 1830 sampai 1834 yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43, namanya Van den Bosch. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 17. Salah satu lagu wajib nasional adalah A. Ayam Den Lape, B. Indonesia Raya, C. Desaku, dan D. Nyur Melambai. Anak-anak semuanya, ini sangat mudah sekali bahwa lagu wajib nasional tentunya adalah Indonesia Raya. Berikutnya soal nomor 18. Berikut jenis-jenis pewarna yang dapat digunakan untuk menggambar kecuali A. pensil warna, B. krayon, C. cat air, D. kuteks. A. pensil warna ini jelas sekali merupakan alat pewarna anak-anak, kemudian krayon juga, kemudian cat cair juga. Adapun untuk kuteks ini biasanya digunakan untuk mewarnai kuku, sehingga jawabannya adalah D, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Berikutnya kita scroll ke atas, soal nomor 19. Tari kecak termasuk jenis tari A. tunggal, B. berpasangan, C. kelompok, dan D. massal. Anak-anak semuanya, tari kecak ini merupakan tari yang berasal dari Bali, anak-anak. Tari kecak ini merupakan tari pertunjukan massal, sehingga cenderung sendra tari. Oleh karena itu sangat jelas
Jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 20. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh A. Kusbini, B. Simanjuntak, C. W.R. Supratman, dan D. Hamuntahar. Anak-anak semuanya, untuk lagu Indonesia Raya ini sangat kita kenal sekali dan merupakan ciptaan W.R. Supratman. Anak-anak semuanya, demikian tadi untuk pembahasan soal bagian ke-1 untuk tema 7 PAT kelas 5 ini. Adapun untuk soal-soal berikutnya yakni istilah titik dan jawablah ini akan kita bahas dalam video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa kalian subscribe bagi yang belum ya, agar kalian semuanya bisa tahu ketika kami mengupload video pembahasan berikutnya. Dan jika kalian ingin melihat video untuk pembahasan soal PAT ini, video lainnya ini yang sudah kami rilis, itu bisa kalian lihat pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.